Bab 156, Kedatangan Zhao Su dan Ye Uming. Hampir segera setelah kembali ke rumah Tian Xuan dari rumah Guo, Wang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Untuk saat ini, Wang Xiaolong berkonsentrasi untuk melatih taktik asuranya alih-alih keterampilan bertarungnya, antara lain keterampilan pedang asura, cakar iblis asura, tubuh ninglong emas, dan telapak pengikat dewa. Untuk Wang Xiaolong, memperkuat ki pertempurannya dan menerobos ke alam Xiantian adalah satu-satunya tujuan saat ini. Keterampilan pertempuran ini adalah pelengkap. Selain itu, kekuatan keterampilan bertarungnya tidak akan meningkat banyak dalam waktu 1 tahun. Selama dia berhasil menerobos ke alam Xiantian dengan ki pertempurannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain taktik Asura, Wang Xiaolong mengalokasikan 2 jam setiap hari untuk bertanding dengan Fei Hao, dan jika tidak dengan Fei Hao, sebagai gantinya dengan Mars Hal Hao Tian. Saat berdebat dengan 2 ahli Xiantian yang perkasa ini, kontrol dan pemahaman Wang Xiaolong dalam pertempuran ki semakin dalam. 9 hari lagi berlalu. Pada pagi yang khusus ini, Fei Hao dan Hao Tian berseri-seri saat mereka berjalan ke halaman Wang Xiaolong, melaporkan, yang berdaulat, guru memberi kabar bahwa dia dan Zhao Su akan tiba dalam waktu 1 jam. Oh, 1 jam lagi. Wang Xiaolong senang mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi ke gerbang kota kerajaan. Wang Xiaolong mungkin adalah penguasa gerbang Asura, tetapi Zhao Su adalah ahli alam Saint. Dengan kedatangan Zhao Su, Wang Xiaolong masuk akal jika dia harus menerimanya di gerbang kota. Ya, penguasa. Fei Hao dan Hao Tian menjawab. Tidak ada yang merasa aneh bahwa Wang Xiaolong ingin pergi dan menerima Zhao Su di gerbang kota. Bahkan seseorang yang ditinggikan seperti Kaisar Duanren harus menunjukkan kesopanan saat bertemu dengan seorang ahli alam Saint, terlebih lagi, Zhao Su bukanlah ahli alam Saint awal biasa. Oleh karena itu, Wang Xiaolong melangkah keluar dari rumah Tian Xuan bersama dengan Fei Hao dan Hao Tian dan menuju gerbang kota, menunggu kedatangan Ye Uming dan Zhao Su. Berpikir bahwa mereka akan segera dapat bertemu dengan seorang ahli alam Saint, Fei Hao dan Hao Tian sangat bersemangat dan telapak tangan mereka mulai berkeringat karena gugup. Sebagai ahli alam Xiantian, keduanya menikmati rasa hormat yang luar biasa dan perlakuan kelas atas di kerajaan, terutama Hao Tian. Tetapi di hadapan ahli alam Saint, secara kasar, mereka bukan apa-apa. Jika ini adalah masa lalu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan ahli alam Saint. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba di gerbang kota, 2 sosok muncul dari jalur pegunungan di kejauhan. Menyaksikan kedua siluet ini semakin dekat, 3 pasang mata berbinar saat mereka melihat Ye Uming. Ye Uming terlihat mengendarai sedikit di belakang seorang pria kekar dan kuat yang tampaknya berusia sekitar 50-an. Keduanya menunggang tunggangan binatang yang terlihat mirip dengan badak, tetapi perbedaannya adalah tunggangan binatang ini tidak memiliki ekor. Sebaliknya, ada sebuah bola dengan cahaya berkilau yang menyerupai api. Jarak antara mereka dan gerbang kota masih cukup jauh, namun Wang Xiaolong, Fei Hao, dan Hao Tian sudah merasakan tekanan menakutkan yang berasal dari pria paruh baya itu. Wang Xiaolong tahu pria paruh baya ini harus menjadi penjaga kiri gerbang Asura, Zhao Su. Tunggangan binatang buas yang ditunggangi Ye Uming dan Zhao Su terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Uming dan Zhao Su berada dalam jarak beberapa ratus meter dari posisi Wang Xiaolong. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Xiaolong memperhatikan bahwa mata Zhao Su bulat dan besar, mirip dengan elang besi, tajam, dingin, dan tak terduga. Saat Wang Xiaolong mengamati Zhao Su melakukan hal yang sama pada Wang Xiaolong. Dari perincian laporan Ye Uming kepadanya, dia sudah menduga pemuda jangkung yang tidak lebih dari 20 tahun ini harus menjadi murid pribadi penguasa tua, yang memiliki cincin Asura Wang Xiaolong. 3 orang yang menunggu berjalan ke arah 2 orang yang mendekat. Ye Uming dan Zhao Su turun dari binatang buas mereka. Penatua gerbang Asura, Ye Uming menyapa Sofreig. Ye Uming berkata dengan hormat saat dia jatuh di depan Wang Xiaolong, memberi hormat dengan lutut tertekuk dan dalam posisi yang benar. Di sisi lain,
Zhao Su mendekat dan membungkuk dengan hormat, dan berkata kepada Wang Xiaolong, gerbang Asura meninggalkan penjaga Zhao Su, menyapa yang berdaulat. Di gerbang Asura, pakar alam sains hanya perlu membungkuk untuk menyapa penguasa. Penjaga kiri Zhao Su, penatua Ye Uming, tolong bangun. Wang Xiaolong dengan cepat bergerak maju untuk memaafkan mereka dari penghormatan semacam itu. Pada saat ini, Fei Hao dan Hao Tian juga maju dengan cepat, mengucapkan salam mereka dengan sangat hormat kepada Zhao Su, murid gerbang Asura. Fei Hao Tian, menyapa penjaga kiri Zhao Su. Zhao Su mengangguk dan membiarkan mereka berdiri. Kemudian, Fei Hao dan Hao Tian menoleh ke arah tuan mereka, membungkuk dengan hormat. Tuan. Ye Uming mengangguk. Tanpa banyak bertukar kata, semua orang berbalik dan menuju ke arah Tian Xuan Mansion. Dalam perjalanan, Zhao Su berkata kepada Ye Uming, kedua muridmu ini tidak buruk. Zhao Su dapat dengan mudah melihat bahwa fisik Fei Hao dan Hao Tian serta aspek lainnya jauh lebih kuat daripada prajurit lain di level yang sama. Ye Uming dengan cepat menjawab dengan hormat. Penjaga kiri Zhao Su terlalu memuji mereka. Sebenarnya, bahkan Ye Uming sendiri terkejut dengan perubahan yang dilihatnya pada Fei Hao dan Hao Tian. Namun, setelah mendengar kata-kata pujian Zhao Su, Fei Hao dan Hao Tian sebenarnya merasa khawatir daripada sangat gembira. Pada titik ini, Hao Tian mengakui dengan jujur, kustodian kiri, sebenarnya, kita bisa mencapai tingkat kultivasi ini semua berkat kemurahan hati Sofre Igen. Oh, pengungkapan ini tidak terduga untuk Zhao Su dan Ye Uming. Wang Xiaolong tersenyum, saya tidak melakukan banyak hal kecuali melewati mereka berdua satu set teknik kultivasi. Pencapaian mereka adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Kata-kata Wang Xiaolong mungkin tampak sederhana, tetapi pada saat yang sama, secara tidak langsung menegaskan apa yang baru saja dikatakan Hao Tian. Ini menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat pada Zhao Su dan Ye Uming terhadap teknik kultivasi Wang Xiaolong yang diteruskan ke Fei Hao dan Hao Tian. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang mencapai rumah Tian Xuan. Kembali ke rumah Tian Xuan, dalam perjalanan ke aula utama, kelompok 5 orang bertemu dengan Wang Peng dan Suyan, dan Wang Xiaolong dengan sungguh-sungguh memperkenalkan identitas Zhao Su dan Ye Uming kepada orang tuanya. Terutama saat dia memperkenalkan Zhao Su kepada mereka. Meskipun ini bukan pertama kalinya Ye Uming datang ke Tian Xuan Mansion, Wang Peng dan Suyan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mendengar Wang Xiaolong menyatakan bahwa Ye Uming adalah Tuan Fei Hao dan Hao Tian, keduanya terheran-heran. Meskipun Wang Xiaolong tidak dengan jelas mengatakan identitas Zhao Su ketika dia memperkenalkan mereka kepada orang tuanya, Wang Peng dan Suyan terpesona ketika mendeteksi keseriusan dari suara putra mereka. Reaksi pertama mereka adalah menyapa, Senior Zhao Su, Senior Ye Uming. Wang Peng dan Suyan adalah orang tua Wang Xiaolong. Zhao Su dan Ye Uming tidak berani menunjukkan sikap superior dan menyapa Wang Peng dan Suyan sebagai balasannya. Mengetahui putra mereka memiliki masalah untuk didiskusikan, mereka meninggalkan aula utama agar tidak mengganggu mereka. Setelah Wang Peng dan Suyan meninggalkan aula, Wang Xiaolong bertanya tentang apa yang terjadi pada Ye Uming dalam beberapa tahun terakhir. Jika Ye Uming tidak tertunda, dia pasti sudah kembali ke kerajaan Luotong 6 tahun lalu. Ye Uming dengan cepat melaporkan peristiwa yang terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Ketika Ye Uming meninggalkan Snow Wind Continent, dia harus menyeberangi tempat yang disebut Death Sea Gorge untuk kembali ke Star Cloud Continent. Saat melewati Death Sea Gorge, dia menemukan pusaran air yang mengerikan, menghisapnya ke ruang lain yang tidak diketahui di dalam Death Sea Gorge dan terjebak di dalamnya selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, celah spasial terbentuk yang memberikan kesempatan bagi Ye Uming untuk melarikan diri. Wang Xiaolong terperangah mendengar ini. Ye Uming tertunda selama 6 tahun karena ini. Senyum masam keluar dari wajah Wang Xiaolong. Dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan Ye Uming beruntung atau tidak beruntung. Pada saat itu, dia mengira Chen Tianqi mengetahui tentang dia dan bahwa Ye Uming kemudian dikurung olehnya. Fei Hao dan Hao Tian juga tercengang mendengar pengalaman guru mereka. Memahami alasan penundaan Ye Uming, Wang Xiaolong mengubah topik. Penjaga kiri ZHA Su, penatua Ye Uming,
apakah Anda pernah mendengar tentang harta karun surgawi yang disebut cincin pengikat dewa? Cincin pengikat dewa. Zhao Su dan Ye Uming terkejut dengan penyebutan yang tiba-tiba itu. Bab 157, Guru sebelumnya dari cincin pengikat dewa. Menyaksikan reaksi kuat yang datang dari Zhao Su dan Ye Uming, Wang Xiaolong yakin mereka telah mendengar tentang cincin pengikat dewa. Dan benar saja, Zhao Su angkat bicara, Sovereign Cut Binding Ring adalah salah satu dari 10 harta karun surgawi teratas dan ditempatkan di nomor 6. Nomor 6. Mata Wang Xiaolong berbinar dan senang di dalam. Sebelum ini, dia menduga cincin pengikat dewa lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi nomor 6 di daftar harta karun surgawi. Ada jurang besar yang memisahkan kekuatan dan kekuatan yang diberikan oleh setiap harta karun surgawi dalam daftar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar jaraknya, yang pada gilirannya berarti akan meningkatkan kekuatan pemiliknya secara eksponensial, semakin tinggi peringkat harta karun itu. Dan cincin pengikat dewa sebenarnya 3 peringkat lebih tinggi dari pagoda harta karun Linglong. Kustodian kiri Zhao Su benar. Ye Uming mengambil alih penjelasan pada titik ini, Sovereign Heavenly Treasure, Cut Binding Ring, pernah muncul di Martial Spirit World sekitar 3000 tahun yang lalu, memicu periode teror. Pada saat itu, penguasa cincin pengikat dewa adalah seseorang bernama Lin Sengjie. Dia adalah penguasa sekte jahat, menyukai pembantaian dan pembantaian secara alami, yang memicu kemarahan banyak kekuatan dunia roh bela diri yang memutuskan untuk bergandengan tangan dan mengepung Lin Sengjie. Meskipun Lin Sengjie sangat kuat, di bawah serangan terus-menerus dari begitu banyak kekuatan, dia masih terbunuh pada akhirnya. Bahkan sekte jahat yang dia bangun dimusnahkan dalam semalam. Tuan sekte jahat, Lin Sengjie, tanda seru. Wang Xiaolong terkejut. Chuan sebelumnya dari cincin pengikat dewa yang menjadi penguasa sekte jahat benar-benar mengejutkannya. Ya, Zhao Su berkata, pada saat itu, Lin Sengjie berada di puncak alam Saint Orde ke-9 dengan satu kaki ke alam dewa. Jumlah ahli alam Xiantian dan Saint di bawahnya pada saat itu tak terhitung banyaknya. Dalam serangan gabungan Martial Spirit itu ada banyak kekuatan. Meskipun mereka berhasil membunuhnya, mereka juga kehilangan setengah dari ahli mereka dalam pertempuran itu. Seorang Master Ranah Saint Orde ke-9 puncak setengah dari ahli mereka. Pemahaman Wang Xiaolong sekali lagi tersentak. Dan ada alam itu, alam dewa. Di atas alam Saint adalah alam dewa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Jadi, alam di atas alam Saint disebut alam God. Zhao Su melanjutkan, pertempuran tahun itu benar-benar penuh dengan darah yang mengalir seperti sungai. Kemudian, Zhao Su tiba-tiba tersenyum pada Wang Xiaolong saat ini, berkata, tahun itu, Lin Sengjie meninggal di bawah tangan penguasa tua. Menguasai? Sepotong informasi ini berada di luar batas harapan Wang Xiaolong. Zhao Su mengangguk. Old Sovereign adalah Master Ranah Saint Orde ke-8 puncak pada saat itu dan bergabung dalam pengepungan di Lin Sengjie. Saat dia mengatakan ini, nada suara Zhao Su tiba-tiba melunak seolah mengingat sesuatu. Lin Sengjie meninggal di gunung tanpa salju jika saya tidak salah. Wang Xiaolong memandang Zhao Su. Pada saat itu, Kekaisaran Duanren belum ada, tetapi sekarang, pegunungan tanpa salju itu terletak di dalam wilayah Kekaisaran Duanren. Namun, sudah lebih dari 3000 tahun, dan lokasi pasti pegunungan tanpa salju akan sulit ditentukan. Zhao Su melanjutkan, setelah Lin Sengjie meninggal tahun itu, cincin pengikat dewa menjadi barang tak bertuan, dan banyak kekuatan mendambakannya. Manusia dan sumber daya dihabiskan untuk mencarinya, namun hingga hari ini tidak ada berita tentang siapapun yang menemukannya. Emosi Wang Xiaolong melonjak. Pegunungan tanpa salju. Mungkinkah pegunungan yang mengelilingi danau pencerahan kerajaan Yuai? Itu pasti. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana cincin pengikat dewa muncul di danau pencerahan. Masalah lain yang menarik perhatian Wang Xiaolong adalah gurunya, Ren Wokuang. 3000 tahun yang lalu, tuannya adalah penguasa alam Saint Orde ke-8 akhir. Lalu, sebelum guru menghilang, yaitu sekitar 60 tahun yang lalu, seberapa tinggi kekuatannya? Mungkinkah guru telah mencapai alam God? Jika memang dia maju ke alam dewa, lalu bagaimana dia mati?
Seseorang membunuhnya? Siapa yang mungkin memiliki kekuatan untuk melakukannya? Tunggu. Ada kemungkinan guru tidak mati. Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Wong Xiaolong. Selama ini, dia mengira Tuan Ren Wokuang sudah mati. Bagaimana jika tidak demikian? Dia baru saja pergi ke suatu tempat. Seperti yang dikatakan orang-orang dari gerbang Asura selama ini, dia hilang begitu saja. Sovereign, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang cincin pengikat dewa? Saat ini, Ye Uming tiba-tiba bertanya. Semua orang di aula menoleh untuk melihat Wong Xiaolong. Sejujurnya, aku memiliki cincin pengikat dewa. Menghadapi ekspresi bingung semua orang, Wong Xiaolong berbicara terus terang. Karena dia bertanya kepada Zhao Su dan Ye Uming, dia tidak berencana menyembunyikan masalah itu dari mereka. Sehubungan dengan masalah tentang dia memperoleh dan menyempurnakan pagoda harta karun Linglong, dia 100% yakin bahwa Ye Uming menyebutkannya kepada Zhao Su. Karena Zhao Su tahu dia memiliki pagoda harta karun Linglong nomor 9, menambahkan satu harta lagi ke dalam daftar tidak akan membuat banyak perbedaan. Apa? Keempat orang itu terkejut dan mereka semua langsung bangkit dari tempat duduk mereka, yang tentu saja termasuk Fei Hao dan Hao Tian. Keduanya berada dalam kegelapan dan tidak tahu bahwa Wong Xiaolong juga berhasil memperoleh dan menyempurnakan cincin pengikat dewa. Di depan 4 pasang mata yang terkejut, Wong Xiaolong memanggil cincin pengikat dewa. Menonton cincin emas yang memancarkan cahaya urate melayang diam-diam di atas Wong Xiaolong, semua mata tertuju pada cincin pengikat dewa yang mengambang di udara. Seolah-olah ada daya pikat yang tak dapat dijelaskan datang dari pancaran aura, memikat pikiran mereka. Zhao Su dulu. IT dengan gelombang emosi. Setahun sebelumnya, ketika Ye Uming kembali ke markas dan melaporkan kepadanya tentang Wong Xiaolong, menjelaskan secara rinci tentang roh bela diri kembar bakat Wong Xiaolong yang luar biasa dan fakta bahwa dia menyempurnakan pagoda harta karun Linglong, baik dia maupun Zheng Fu tercengang. Sekarang, dia melihatnya dengan matanya sendiri, harta karun surgawi lainnya, cincin pengikat dewa nomor 6 dimiliki oleh Wong Xiaolong. Kegembiraan di hati Zhao Su sulit untuk ditahan. 2 harta karun surgawi dalam daftar, nomor 9 dan nomor 6 disempurnakan oleh Wong Xiaolong. Selain itu, Wong Xiaolong memiliki bakat bela diri kembar yang luar biasa, jadi prestasinya di masa depan sulit dibayangkan. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Setelah sekian lama, Zhao Su menekan kegembiraannya dan tiba-tiba berlutut memberi hormat kepada Wong Xiaolong. Sovereign tak terkalahkan di seluruh. Ye Uming, Fei Hao, dan Hao Tian bereaksi, dan mengikutinya, berlutut untuk memberi hormat kepada Wong Xiaolong, memuji ungkapan panjang yang belum pernah terdengar. Tak terkalahkan di seluruh. Wong Xiaolong menatap tak berdaya pada 4 orang yang tiba-tiba berlutut memberi hormat. Kalian berempat, berdiri. Wong Xiaolong hanya bisa memberitahu mereka untuk berdiri setelah fakta. Terima kasih kepada penguasa Zhao Su adalah yang pertama bangkit, diikuti oleh Ye Uming, Fei Hao, dan Hao Tian. Setelah itu, Wong Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Ye Uming apa yang mereka ketahui tentang cincin pengikat dewa, serta hal-hal yang berkaitan dengan gerbang Asura. Zhao Su dan Ye Uming tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semua yang mereka ketahui tentang apa yang diminta. Memperoleh pemahaman tentang informasi mengenai cincin pengikat dewa dan gerbang Asura, Wong Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Ye Uming, 10 hari kemudian, kami berangkat ke Kekaisaran Duanren. Sovereign ingin pergi ke kota Kekaisaran? Zhao Su dan Ye Uming terkejut. Pada titik ini, Hao Tian menyela, penjaga kiri Zhao Su, Tuan, penguasa memenangkan kejuaraan keseluruhan Akademi Bintang Kosmik, jadi dia akan menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran kota Kekaisaran tanda seru. Kedua mata Zhao Su dan Ye Uming membelalak tak percaya. Pertempuran kota Kekaisaran Duanren, baik Zhao Su dan Ye Uming telah mendengar sedikit tentangnya. Di benua awan bintang tempat mereka berasal, Kekaisaran juga mengadakan sesuatu seperti pertempuran atau persaingan di antara para jeniusnya. Tapi, bukankah Sovereign baru 17 tahun ini? Pada usia 17, dia dapat merebut gelar juara akademi dan mewakili akademi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren?
Sovereign, kamu sudah membobol Orde ke-10. Ye Uming memberanikan diri dengan hati-hati. Menurut pendapat Ye Uming, agar Wong Xiaolong menjadi juara umum akademi, dia setidaknya harus menjadi prajurit Orde ke-10. Berapa umur Wong Xiaolong saat ini? Pria muda ini bisa dibilang masih laki-laki, yang membuat Ye Uming sulit untuk percaya. Bahkan Zhao Su menatap Wong Xiaolong dengan curiga. Wong Xiaolong mengangguk. 2 bulan yang lalu, saya maju ke puncak Orde ke-10 akhir, sekarang, hanya setengah langkah lagi dan saya akan dapat menerobos ke alam Xiantian. 2 bulan lalu, puncak Orde ke-10 terlambat. Hanya setengah kaki dan dia bisa menerobos ke alam Xiantian. Mata Zhao Su dan Ye Uming hampir keluar dari rongganya sebelum udara tajam terdengar dari mereka. Seorang prajurit Orde ke-10 puncak berusia 17 tahun. Tidak, tunggu. 2 bulan lalu, artinya Sovereign masih 16 tahun kan? Bab 158, Perjalanan ke Kerajaan Duanren. Mendengar secara langsung bahwa Wong Xiaolong setengah langkah dari menerobos ke dunia Xiantian, Zhao Su dan Ye Uming sangat terkejut di hati mereka. Tapi sekali lagi, Wong Xiaolong tidak menyebutkan bahwa kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Mungkin jika Zhao Su dan Ye Uming tahu bahwa Haotian Orde kedua Xiantian tidak lagi menjadi lawan bagi Wong Xiaolong dan melebihi kekuatan VIHO, mereka akan tercengang seperti ayam kayu. Dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, diputuskan bahwa Zhao Su dan Ye Uming akan tinggal di rumah Tian Xuan. 10 hari kemudian, keduanya akan menemani Wong Xiaolong ke kerajaan Duanren. Selama 10 hari ini, Wong Xiaolong menugaskan VIHO dengan banyak hal sebagai persiapan untuk perjalanan ke kerajaan Duanren ini. Dia tidak yakin kapan dia bisa kembali ke kerajaan Luotong. Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Arah dan manajemen Nine Tripod Commerce, masa depan orang tua dan adik-adiknya, semua ini membutuhkan persiapan lanjutan dari Wong Xiaolong. Wong Xiaolong berencana untuk menetap di kota Kekaisaran Duanren di masa depan, dan untuk itu, markas perdagangan 9 Tripod perlu dipindahkan juga. Setelah Wong Xiaolong memantapkan dirinya di Kekaisaran Duanren, rencananya adalah membawa keluarga Wong. 10 hari berlalu dengan cepat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membahas rencana dengan VIHO tentang persiapan, serta berlatih taktik Asura. Saat ini, ada sekitar 10.000 inti binatang tahap 10 di dalam cincin Asura, cukup untuk memelihara kultivasi Wong Xiaolong selama 10 tahun ke depan. 10.000 inti monster tahap 10 mungkin terdengar seperti jumlah yang sangat besar, tetapi untuk kekuatan finansial Nine Tripod Commerce saat ini, sebanyak ini bukanlah apa-apa. Wong Xiaolong saat ini tidak perlu berburu inti binatang sendiri untuk budidaya. Dengan regimen latihannya yang gila, pertempuran Ki Wong Xiaolong meningkat pada tingkat yang sangat kecil dalam 10 hari ini. Hari ini indah dan cerah dengan angin sepoi-sepoi bertiup. Di luar gerbang kota besar kota kerajaan Luotong berdiri sekelompok orang. Selain anggota keluarga Wong, Lu Zhe dari Luotong King dan putranya, Pangeran Lu Kai, serta San Zheng dan Xiong Chiu dari Cosmic Star Academy semuanya hadir untuk mengirim Wong Xiaolong pergi. Dalam perjalanan menuju kota Kekaisaran Kerajaan Duanren ini, Wong Xiaolong tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain Zhao Su dan Ye Uming, hanya ada VIHO. Keempatnya berdiri berdekatan satu sama lain secara berurutan. Hao Tian adalah satu-satunya marshal di kerajaan Luotong, dengan status dan tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, Marsekal Hao Tian tidak dapat melakukan perjalanan ke kerajaan Duanren bersama Wong Xiaolong. Selain itu, keamanan kerajaan Luotong dan istana Tian Xuan membutuhkannya di sini. Raja Lu Zhe dari Luotong, Xiong Chiu, dan yang lainnya tidak mengenali Zhao Su dan Ye Uming berdiri di samping Wong Xiaolong. Tapi San Zheng pernah melihat Ye Uming sebelumnya, jadi ketika dia melihat Ye Uming kali ini, San Zheng terkejut dan dia bergegas maju, menyapa Ye Uming dengan hormat. Ye Uming senior. Mendengar San Zheng meneriakkan senior ke arah pria paruh baya sederhana yang berdiri di belakang Wong Xiaolong, Raja Lu Zhe, Xiong Chiu, dan yang lainnya tercengang. San Zheng secara singkat menjelaskan identitas Ye Uming kepada Raja Lu Zhe,
Si Ong Chiu, dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Uming adalah Marsekal Hao Tian dan Guru Fei Hao, semuanya memiliki ekspresi kaget yang sama dan bergegas untuk menyapa Ye Uming. Mereka semua sadar bahwa Master Marshal Hao Tian adalah seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan menakutkan dari alam Saint. Namun, ketika semua menyadari Ye Uming menyebut Wong Xiaolong sebagai tuan muda, tetesan keringat keluar dari dahi mereka, termasuk milik San Zheng. Ada hal lain yang diperhatikan orang-orang ini, sikap hormat Ye Uming terhadap yang lain sama seperti pria paruh baya yang sederhana, Zhao Su. Marsekal Hao Tian dan Fei Hao gelisah di depan pria ini, seperti anak-anak nakal yang dinyatakan bersalah, gelisah. Tapi, Zhao Su ini juga memanggil Wong Xiaolong, Cuan muda. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao bergerak lebih jauh dengan tunggangan binatang buas mereka. Bahkan setelah sekian lama, Raja Lu Zhe, San Zheng, Si Ong Chiu, dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama menyaksikan siluet Wong Xiaolong dengan linglung. Raja Lu Zhe mungkin bertindak seperti ini, tetapi dampak yang dirasakan Lu Kai lebih besar. Lu Kai berdiri dengan bingung, pikirannya tetap kosong seperti selembar kertas kosong. Melihat baik Raja Lu Zhe maupun orang lain tidak bergerak setelah setengah hari, Wang Peng dengan hati-hati berbicara, "Yang mulia, akankah kami kembali?" Saat itulah Raja Lu Zhe, San Zheng, dan yang lainnya terbangun dari linglung mereka. Raja Lu Zhe terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu, dan dengan cepat menutupinya, "Benar, benar, Saudara Wang Peng, mari kita kembali." Saudara Wang Peng. Wang Peng juga kaget, tapi itu karena referensi. Raja Kerajaan Luotong benar-benar memanggilnya saudara. Apakah dia mendengar dengan benar? Jika ini adalah Wang Clan Manor di masa lalu, Wang Peng bahkan tidak akan berani memimpikannya, bahkan jika itu hanya membiarkannya keluar sebagai kentut. "Yang mulia, saya tidak berani." "Yang mulia," setelah Anda Wang Peng buru-buru membalas. Wang Peng tahu Raja Lu Zhe memanggilnya saudara karena putranya, Wong Xiaolong, tetapi Wang Peng tidak berani menganggap bersaudara dengan Raja Kerajaan Luotong. Meskipun Wang Peng dengan sopan memberi jalan untuk Raja Lu Zhe, Raja sendiri bersikeras untuk berjalan sejajar dengan Wang Peng, dengan hangat memegang lengan Wang Peng saat mereka berjalan ke kota. Melihat Raja Lu Zhe memegang lengan Wang Peng, baik San Zheng maupun Si Ong Chiu tidak merasa itu menggelikan atau lucu. Sebaliknya, mereka iri. Dan sasaran kecemburuan mereka bukanlah Wang Peng, tetapi Raja Lu Zhe sendiri. Kembali ke kota kerajaan, Raja Lu Zhe tidak buru-buru kembali ke istana, melainkan memutuskan untuk berkunjung ke istana Tianxuan. Di rumah Tianxuan, Raja Lu Zhe mengobrol dengan antusias dengan Wang Peng selama beberapa jam sebelum kembali ke istana. Secara pribadi melihat Raja Lu Zhe pergi dari Tianxuan Mansion, Wang Peng merasa seperti sedang bermimpi ketika dia melihat punggung penguasa kerajaan yang menghilang. Orang ini yang memperlakukannya dengan sangat hangat dan penuh semangat sambil memegang lengannya menyebabkan merinding di kulit Wang Peng. Apakah itu benar-benar Raja Lu Zhe dari kerajaan Luotong yang sama? Meski itu benar, Wang Peng masih sulit mempercayainya. Setelah kembali ke istana, Raja Lu Zhe memanggil Marsekal Hao Tian. Marsekal Hao Tian memasuki istana, dan setelah mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbatasan dan pasukan kerajaan, Raja Lu Zhe berhenti dengan ragu. "Marsekal, dapatkah raja ini menanyakan sesuatu tentang satu hal?" "Yang mulia, tolong tanyakan." Marsekal Hao Tian berkata. Dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Raja Lu Zhe, tetapi dia bisa menebak tentang apa itu. Seperti yang diharapkan Marsekal Hao Tian, Raja Lu Zhe bertanya, "Itu, apa identitas Zhao Su itu?" Raja Lu Zhe bahkan sedikit gugup menunggu jawaban Marsekal Hao Tian. Yang ini tidak berani mengungkapkan identitas senior Zhao Su. "Tapi, saya dapat mengatakan bahwa kekuatan senior Zhao Su jauh lebih kuat daripada guru saya." "Jauh lebih kuat?" Lu Zhe tercengang. "Master Hao Tian, Ye Uming, adalah eksistensi yang sangat dekat dengan alam Saint. Seseorang yang jauh lebih kuat dari Ye Uming, bukankah itu berarti Zhao Su adalah?" Wajah Raja Lu Zhe sedikit memucat.
Memikirkan kemungkinan itu, dia menggigil dan berkeringat dingin, hampir jatuh dari singgasana naganya. Raja Lu Zhe merasakan jantungnya berdetak kencang. Zhao Su sebenarnya adalah tanda seru. Dia menghentikan pemikirannya sendiri. Bagaimana dengan Wang Xiaolong? Apa identitas asli Wang Xiaolong? Tanda seru. Bahkan seseorang seperti Zhao Su memanggilnya Tuan Muda. Keringat dingin membasahi punggung Lu Zhe. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena dia memperlakukan Wang Peng dengan hangat, menjadi saudara dengannya. Jika dia menyinggung Wang Peng entah bagaimana, menyebabkan kemarahan Wang Xiaolong, hanya kentut sederhana dari Zhao Su sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kerajaan Luotong. Lakukan perintah ini, berikan pangkat Adipati Agung kepada Wang Peng, itu akan menjadi gelar turun-temurun. Lu Zhe memulihkan akal sehatnya, dan dengan cepat memerintahkan Kasim di sebelahnya, juga, jadikan Suyan Nona pertama. Kasim itu terkejut, Yang Mulia, sepertinya ini tidak benar, bukan? Di seluruh kerajaan Luotong, hanya ada 3 Adipati Agung, dan semuanya dianugerahkan selama berdirinya kerajaan. Sekarang, menganugerahkan gelar Adipati Agung kepada Wang Peng tanpa rima atau alasan akan menyebabkan seluruh hierarki menteri sipil dan militer mengajukan tentangan yang kuat. Tapi, saat Kasim itu berbicara, telapak tangan Lu Zhe menampar wajah Kasim itu, membuatnya terbang. Apakah kamu raja, atau aku raja? Lu Zhe meludahkan kata-kata itu dengan dingin. Bab 159, melewati Southern Cliff City. Dipukul begitu tiba-tiba, wajah Kasim itu menjadi pucat pasi dan dia dengan cepat bersujud lagi dan lagi, memohon belas kasihan, hamba ini terkutuk, hamba ini terkutuk. Tidak lama setelah itu, berita tentang Raja Lu Zhe menganugerahkan Wang penggelar Adipati Agung menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan seluruh kota menjadi gempar. Wang Peng, ayah Wang Xiaolong? Bahkan jika Wang Xiaolong mewakili kerajaan Luotong kita dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, Raja Lu Zhe tidak bisa begitu saja menganugerahkan gelar bangsawan setinggi Grand Duke kepada Wang Peng, kan tanda seru. Betul sekali. Apalagi, Wang Xiaolong itu belum memenangkan tempat pertama. Wang Xiaolong bahkan belum menembus ke alam Xiantian, siapa bilang dia bahkan akan tetap hidup sampai akhir kompetisi. Apakah Raja Lu Zhe kehilangan kelerengnya setelah ditendang kepalanya oleh seekor keledai? Dari puncak tangga sosial hingga paling bawah, diskusi hiruk-pikuk terjadi antara semua kekuatan skala besar dan kecil. Bahkan rakyat jelata yang berada di dalam tembok kota kerajaan merasa raja mereka sudah gila. Di aula utama istana, baik menteri sipil maupun militer memenuhi aula besar itu. Marsekal Hao Tian berdiri di posisi terdepan di sisi militer, dan berdiri di posisi yang sama di seberang Marsekal Hao Tian adalah seorang lelaki tua jangkung dan tegap dengan rambut putih penuh yang tampak berusia 80-an. Orang berusia 80 tahun ini adalah pemimpin faksi sipil, Perdana Menteri Wu Feng. Yang Mulia, menganugerahkan Wang penggelar Adipati Agung sangatlah tidak pantas. Sangat tidak pantas. Mungkin di antara banyak menteri kerajaan, hanya Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Hao Tian yang berani berbicara seperti itu dengan Raja Lu Zhe. Itu benar, Yang Mulia. Sejak berdirinya kerajaan kami, hanya 3 orang yang mendapat kehormatan untuk dianugerahi gelar Adipati Agung dan masing-masing dari mereka melakukan perbuatan baik menuju berdirinya kerajaan. Seorang menteri sipil menonjol dan berkata, mengikuti teladannya, semakin banyak menteri berbicara, yang akhirnya membuat sebagian besar dari mereka menyuarakan keberatan mereka. Cukup. Saat menteri lain keberatan, Lu Zhe, yang dalam sepanjang waktu tiba-tiba berdiri dari singgasananya. Satu jari menunjuk ke arah Wu Feng dan para menteri di belakangnya, membentak dengan keras karena frustrasi, kalian semua mengoceh. Dr. Farts dalam setiap kata. Saya Raja Kerajaan Luotong, saya dapat mengatakan siapa yang akan dianugerahkan sebagai Adipati Agung Kerajaan Luotong. Semua menteri terpana tak bisa berkata-kata. Aula utama istana tampak hancur oleh kesunyian yang pekat. Dr. Fart, Raja Lu Zhe yang selalu bermartabat dan tenang benar-benar berperilaku seperti preman biasa di jalanan, memaki mereka dan menyebut kata-kata mereka Dr. Fart.
Sementara Raja Kerajaan Luotong berdebat tentang gelar Grand Duke Wang Peng, kelompok kecil beranggotakan 4 orang Wang Xiaolong telah memotong Kabupaten Fajar Besar dan tiba di salah satu perbatasan Kerajaan Luotong. Dalam perjalanan, Wang Xiaolong juga menerima kabar bahwa Lu Zhe ingin menganugerahkan gelar Adipati Agung kepada ayahnya, Wang Peng, tetapi dia tidak dapat diganggu. Baginya, apakah ayahnya memiliki gelar Adipati Agung Kerajaan Luotong atau tidak, itu masih diperdebatkan. Ketika dia menetap di Kekaisaran Duanren, dia berencana untuk memindahkan keluarga Wang ke kota Kekaisaran. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di perbatasan paling selatan Kerajaan Luotong, kota tebing selatan. Sesampainya di Southern Cliff City, Wang Xiaolong tiba-tiba memikirkan adegan castelan terakhir dari Southern Cliff City, Wei Yang, dan kematian selirnya. Setelah Wei Yang meninggal, castelan baru yang menggantikannya bernama Sun King. Sebelum dipromosikan ke posisi ini, Sun King adalah seorang jenderal yang menjaga salah satu perbatasan kerajaan. Seorang bawahan dari bawahan-bawahan Marsekal Hao Tian. Pada saat kelompok Wang Xiaolong memasuki kota tebing selatan, hari sudah larut. Maka, Wang Xiaolong memutuskan untuk tinggal di kota selama 1 malam dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Wang Xiaolong tidak mengganggu Sun King dengan tinggal di kota tebing selatan. Mereka berempat hanya memilih penginapan yang lumayan dekat dengan castelan manor bernama Wewangian Hangat dan menyewa 4 kamar untuk bermalam. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Sekitarnya sepi dengan sebagian besar orang tertidur. Cahaya bulan yang jernih menyinari seperti riak air. Wang Xiaolong sedang bermeditasi di kamarnya ketika tiba-tiba langkah kaki terdengar dari atap. Wang Xiaolong disiagakan dan melangkah keluar dari kamarnya. Mencari sumber gangguan, dia mendeteksi 2 pria berpakaian hitam dengan wajah bertopeng melompati atap rumah. Dan dengan lompatan lincah melewati dinding, kedua bayangan hitam itu menyelinap ke dalam castelan's manor. Ketika Wang Xiaolong keluar dari kamarnya, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao juga keluar dari kamar mereka. "Sovereign, apakah kita?" tanda tanya. Zhao Su maju selangkah dan bertanya. Suara Wang Xiaolong terdengar serius, "Pertama tunggu dan lihat apa yang terjadi." Pada titik ini, 2 pria berpakaian hitam yang menyelinap ke dalam castelan manor berhenti di sebuah bangunan halaman tertentu. Berdiri di sana, salah satu pria dengan cepat melepas sesuatu dari pakaian yang menutupi dadanya yang terlihat seperti tabung. Memposisikan tabung, pria itu meniupnya. Setelah beberapa waktu, pria lainnya melompat ke dalam ruangan dan keluar sambil membawa karung di bahunya. Dengan hati-hati melirik sekeliling, kedua pria itu melewati penjaga patroli castelan manor dan melompati tembok, membawa karung menjauh dari manor. Wang Xiaolong dan yang lainnya melihat tindakan kedua pria itu dengan jelas. Dilihat dari tindakan mereka, kedua pria ini membuat orang di ruangan itu pingsan menggunakan obat dan menculik mereka. "Zhao Su, Ye Uming, kalian berdua tunggu di sini, Fei Hao dan aku akan melihatnya," kata Wang Xiaolong. Tetapi, Zhao Su dan Ye Uming enggan. "Jangan khawatir, ini hanya beberapa udang kecil, mereka tidak akan menjadi masalah," Wang Xiaolong meyakinkan mereka. "Ya, penguasa." Keduanya mengalah. Maka, Wang Xiaolong dan Fei Hao melompat keluar, mengikuti kedua pria itu diam-diam dari belakang. Awalnya, Wang Xiaolong tidak tertarik ikut campur dalam urusan ini. Namun, karena orang-orang ini berani masuk tanpa izin ke castelan manor untuk menculik korban, keingintahuan Wang Xiaolong terusik, ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Wang Xiaolong samar-samar menebak bahwa acara ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Wang Xiaolong dan Fei Hao mengikuti kedua pria berpakaian hitam itu sepanjang waktu, dan 1 jam kemudian, kedua pria itu memasuki halaman bobrok yang ditinggalkan di sisi utara kota tebing selatan. Di dalam halaman, 6 orang berdiri menunggu. Melihat orang-orang ini, Wang Xiaolong segera memperhatikan seragam sekte mereka, itu milik sekte pedang besar. Sekte pedang besar. "Kakak Wei." Saat ini, kedua pria berpakaian hitam itu memanggil salah satu pemuda, meletakkan karung itu di tanah. Pemuda itu bertanya, "Di mana orang itu, apakah Anda membawanya?" Matanya menyapu karung di tanah saat dia mengatakan ini.
Kakak senior Wei, jangan khawatir, Putri Sun King ada di dalam sini. Salah satu pria berpakaian hitam menyeringai dan menunjuk ke karung, dia mungkin akan bangun dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, pemuda itu tertawa, tidak buruk, dia berjalan menuju karung dan melepaskan ikatannya, memperlihatkan wajah cantik seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun. Setelah ayahku terbunuh, aku tidak menyangka mereka akan memberi Sun King, orang tua itu, kesempatan untuk merebut posisi castelan. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, menolak untuk bekerja sama dengan sekte pedang besar kita. Sun King, putri bungsumu sangat cantik. Malam ini, saya akan bersenang-senang dan mencicipi putri Anda. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak, jika kamu menolak lagi, selanjutnya putri sulungmu. Murid-murid lain memandang iri pada pemuda itu. Wang Xiaolong terkejut saat dia mengamati pemuda ini agak jauh. Dia adalah putra castelan kota tebing selatan sebelumnya yang dia bunuh. Putra yang bergabung dengan sekte pedang besar, Wei Xiaodong. Di sisi lain, Wei Xiaodong menoleh ke arah beberapa murid sekte pedang besar dengan dia berkata, kalian semua pergi, awasi. Terbukti, dia sangat ingin berurusan dengan Putri Sun King di halaman bobrok ini. Ya, kakak senior Wei. Para murid menjawab. Saat suara mereka berakhir, suara lain terdengar tiba-tiba. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan tubuh Wei Xiaodong bergidik karena terkejut. Berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 17 hingga 18 tahun berjalan ke arah mereka dengan seorang pria paruh baya di belakangnya. Wei Xiaodong berdiri dengan cepat, dan matanya melotot ke arah dua pria berpakaian hitam itu. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu yang benar sekali ini? Kedua tamu itu pasti membuntuti keduanya. Kedua pria berpakaian hitam itu menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Bab 160, dikelilingi oleh tentara dari segala arah. Wei Xiaodong mengamati Wang Xiaolong dan Fei Hou sejenak sebelum berjalan ke arah mereka dengan beberapa murid sekte pedang besar di belakangnya. Siapa kamu? Wei Xiaodong bertanya sambil menatap langsung ke arah Wang Xiaolong. Saat dia menanyakan hal ini, matanya memberi isyarat kepada kedua pria berbaju hitam, dan mereka melanjutkan untuk mengamankan karung itu dan menyembunyikannya dari pandangan di belakang mereka. Wang Xiaolong memperhatikan tindakan dua pria berpakaian hitam itu, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Melihat Wei Xiaodong, dia berkata, orang yang menginginkan hidupmu. Orang yang menginginkan hidupmu. Hati Wei Xiaodong menegang, di permukaan, bagaimanapun, dia terkekeh, aku pikir kamu bercanda, kan? Kami adalah murid sekte pedang besar, lihat aku, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Wang Xiaolong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, murid sekte pedang besar adalah orang yang ingin aku bunuh. Saat Wang Xiaolong sedang berbicara, tangan Wei Xiaodong tiba-tiba melambai ke arahnya, anak panah dingin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara, menembaki Wang Xiaolong dan Fei Hou. Anak panah dingin ini bersinar dengan warna hijau yang menakutkan di bawah sinar bulan. Jelas, anak panah dingin ini dilapisi dengan racun beracun. Menonton ini, Wang Xiaolong mencibir, dan dia dan Fei Hou mengangkat telapak tangan pada saat bersamaan. Dengan sedikit dorongan ke depan, embusan angin kencang membelokkan anak panah dingin itu, membantingnya ke tanah. Melihat hasil ini, Wei Xiaodong sedikit memucat. Tanpa sepatah kata pun kepada beberapa murid sekte pedang besar, dia berbalik dan melarikan diri. Tanpa ragu, tubuh Wang Xiaolong bergerak dan muncul tepat di depan Wei Xiaodong. Wei Xiaodong membentuk kepalan dan meninju, tetapi Wang Xiaolong mengangkat tangan dan dengan kuat menggenggam kepalan tangan Wei Xiaodong di telapak tangannya, lalu memberikan sedikit tekanan. Retakan tulang pecah terdengar dan jeritan Wei Xiaodong memecah kesunyian di sekitarnya. Dengan kekuatan Wang Xiaolong saat ini, sedikit remasan bisa menghancurkan pohon berusia 1000 tahun, belum lagi tinju Wei Xiaodong. Menghancurkan tulang di kepalan tangan Wei Xiaodong, Wang Xiaolong melemparkannya kembali ke tempat asalnya. Beberapa murid sekte pedang besar juga mengeluarkan jeritan menyakitkan karena diserang, dan dalam sekejap mata mereka semua dijaga dari Fei Hou, termasuk dua pria berbaju hitam. Aroma kental darah memenuhi udara, menyerang hidung.
Wei Xiaodong mencium bau darah yang berasal dari para murid sekte pedang besar dan rasa takut menyelimuti wajahnya. Dengan wajah pucat, punggungnya jatuh ke tanah, meluncur di atas tanah. Jangan bunuh aku bisa memberimu apa saja. Bisa memberiku apa saja? Wong Xiaolong mengejek, apa yang bisa kamu berikan padaku? Wei Xiaodong melongo. Saya mohon, tolong biarkan saya pergi, saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Dia dengan cepat memohon, kepalanya membentur tanah dengan keras berulang kali. Suara dingin Wong Xiaolong mengejeknya, kamu lebih kurus dari ayahmu. Ayahku? Wei Xiaodong tercengang sesaat karena ayahnya tiba-tiba disebut. Itu kamu. Mata Wei Xiaodong membelalak kaget. Akulah yang membunuh ayahmu. Bukankah kamu ingin membalaskan dendam ayahmu? Wong Xiaolong menghasutnya. Emosi yang berbeda berkedip di wajah Wei Xiaodong, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum sambil berkata, kakak ini pasti bercanda denganku. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya. Memanggil Blades of Asura, dia tidak lagi repot-repot berbicara omong kosong, kedua tangan diayunkan dan dua sinar tajam dari lampu pedang menebas. Satu celah di tenggorokan Wei Xiaodong, dan yang lainnya mengeluarkan darah dari alisnya. Dengan mata terbelalak, Wei Xiaodong jatuh ke tanah dengan darah merembes ke dalamnya. Sovereign, apa yang kita lakukan tentang gadis itu? Fei Hao bertanya. Sebuah jari menunjuk ke arah karung berisi putri castelan kota tebing selatan. Bawa dia kembali dulu, kata Wong Xiaolong, terdengar serius. Ya, penguasa. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong dan Fei Hao menghilang dari halaman bobrok, membawa Putri Sun King bersama mereka. Segera, mereka kembali ke penginapan dengan Fei Hao menggendong Putri Sun King. Melihat mereka kembali dengan seorang gadis, Zhao Su dan Ye Uming bertanya pada Fei Hao apa yang terjadi. Fei Hao dengan hormat menceritakan kejadian itu kepada kedua seniornya. Pada saat itu, Putri Sun King sadar kembali, dan ketika dia melihat 4 pria asing di ruangan itu, dia melompat dari tempat tidur, ketakutan. Siapa kalian semua? Apa yang ingin kamu lakukan? Wong Xiaolong memandang Fei Hao. Fei Hao mengerti dan menjelaskan secara singkat kejadian malam itu. Setelah Fei Hao selesai, Putri Sun King sedikit rileks, tetapi dia tidak melepaskan kewaspadaannya terhadap Wong Xiaolong dan ketiga pria itu. Sepertinya dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Fei Hao. Kamu bisa kembali sekarang. Wong Xiaolong berbicara. Apakah pihak lain mempercayai mereka atau tidak? Wong Xiaolong tidak peduli, lagi pula itu adalah momen keingintahuan dan kebetulan. Aku bisa kembali? Ulang Sanlin dengan ragu, lalu dia dengan hati-hati berjalan ke pintu. Mengambil 2 langkah, dia melihat dari balik bahunya keempat pria itu sebelum pergi. Dia berjalan keluar dari kamar, lalu keluar dari penginapan, namun tidak ada yang terjadi, membuatnya menghela nafas lega saat dia bergegas pergi. Keluar ke jalanan, dia lari kembali ke Castellan Manor. Pada saat ini, orang-orang di dalam Castellan Manor telah menyadari hilangnya Sanlin dan semuanya kacau balau. Liner, apa yang terjadi? Sun King melihat putrinya berjalan masuk melalui pintu masuk, sarafnya yang tegang mengendur saat dia bertanya dengan cemas. Sanlin menangis saat dia mengulangi dengan isak tangis apa yang dikatakan Fei Hao kepada ayahnya. Sekte pedang besar. Kemarahan meledak di mata Sun King mendengar apa yang dia katakan. Mereka pikir kita sangat lemah untuk diintimidasi. Castellan, kurasa ada masalah dengan keempat orang itu. Pada saat ini, pelayan Manor melangkah dan menunjukkan, menurut apa yang dikatakan pihak lain, mereka melihat 2 pria berpakaian hitam menculik nona kecil, namun mengapa mereka tidak menghentikannya saat itu? Mengapa mereka menunggu sampai nona kecil dibawa ke halaman bobrok yang ditinggalkan sebelum menyelamatkannya? Alis Sun King berkerut dalam. Apa yang nona kecil katakan berasal dari 4 orang, kita tidak tahu kebenaran sebenarnya dari apa yang sebenarnya terjadi. Shirley Wan menambahkan, siapa yang tahu jika benar-benar ada murid sekte pedang besar.
Mungkin juga merekalah yang menculik nona kecil dan kemudian mendorong masalah itu ke sekte pedang besar sebelum membiarkan nona kecil kembali. Sebuah cahaya tajam berkedip di mata Sun King saat dia melihat dari balik bahunya ke seorang penjaga di belakangnya. Kalian berempat pergi ke sisi utara kota, dan mencari untuk melihat apakah ada mayat murid pedang besar sekte. Kalian semua, ikuti aku ke Worm Fragrance Inn. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka tidak apa-apa. Namun, jika keempat orang itu benar-benar merencanakan semua ini dengan sengaja dan menyalahkan sekte pedang besar, cahaya tajam di mata Sun King semakin dalam. Tidak lama kemudian, para penjaga Castellan Manor mengepung Worm Fragrance Inn. Rakyat jelata terdekat dibangunkan oleh keributan. Di dalam salah satu ruangan, VIHO berkata kepada Wang Xiaolong, "Sovereign benar, bahwa Sun King tidak percaya kita telah menyelamatkan putrinya." Wang Xiaolong mengangguk. Fakta bahwa Sun King tidak mempercayai apa yang terjadi adalah sesuatu yang sangat normal. "Sovereign, haruskah bawahan ini menangani situasinya?" Yeo Ming maju selangkah, bertanya. Jika itu orang lain, mereka juga tidak akan mempercayainya dengan mudah. Wang Xiaolong melambaikan tangannya dengan sikap tenang, "Tidak perlu." Tiba-tiba pada saat ini, pintu kamar didobrak, dan penjaga Castellan Manor bergegas masuk dengan ekspresi galak di wajah mereka, diikuti oleh Sun King secara penuh kemegahan jubah Castellannya. Ketika Sun King masuk ke ruangan, wajahnya yang cemberut tiba-tiba menjadi kosong, dan tetap kosong cukup lama saat dia menatap Wang Xiaolong. 2 tahun lalu, Sun King pernah mengikuti seorang jenderal ke Marshal Mansion di Luotong Royal City untuk melaporkan masalah militer ke Marshal Hao Tian. Pada saat itu, dia hanyalah seorang prajurit berpangkat rendah, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki mansion, jadi dia berdiri di luar pintu masuk. Dari jauh, dia melihat sekilas Wang Xiaolong. Meski begitu, pemandangan itu tetap jelas dalam ingatannya hingga hari ini. Sikap hormat yang dimiliki Marshal Hao Tian untuk pemuda yang sama di depannya tidak salah lagi. Setelah itu, dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa pemuda itu adalah Wang Xiaolong. "Wang, muda, Chuan muda Wang." Sun King tersentak kembali ke kenyataan dengan wajah pucat, dan kakinya menjadi lunak di lutut. "Chuan muda Wang yang menyelamatkan putri bungsuku? Dia benar-benar membawa pasukan untuk mengepung Wang Xiaolong? Jika Marskal Hao Tian mengetahui hal ini, apa yang akan menjadi akhir hidupnya?" Dia telah mendengar bahwa bahkan Raja Luotong menyebut ayah Wang Xiaolong, Wang Peng, sebagai saudara.